Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya mau mereaksi Rocky Gerung Official. Judulnya Ganjar memalukan, renovasi rumah kader PDIP kok pakai dana Basnas. Basnas itu berarti Badan Amil Zakat Nasional ya. Itu Nas di belakang harusnya pakai S bukan pakai Z ya. Baznas ya. Kita lihat ngomong apa ini. Rocky Gerung berarti si ini ya. Saya belum lihat ya antara siapa? Hersu Beno Arif dan Rocky Gerung. Halo, apa kabar Anda semua? Bung Rocky, saya sebenarnya inginnya ya awal tahun ini, akhir tahun ini kita reflektif gitu ya. Tapi ternyata masih banyak juga berita-berita aktual gitu yang hot news yang muncul di media. Yang ini sekarang tanggal 31 Desember ya. Datangnya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sekarang disebut-sebut sebagai calon presiden paling tinggi elektabilitas di partai politik. Saya bacakan dulu kabar baiknya dulu lah ya. Dia baca ya. Kabar baik untuk Ganjar, ya belum tentu kabar baik buat kita. Pertama ada lembaga survei yang menyebut Ganjar ini dalam persepsi publik adalah pemimpin yang paling bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Ganjar, orang daerah, beberapa daerah Jawa Tengah kemiskinannya paling tinggi dari rata-rata kemiskinan nasional, kok gimana bisa mensejahterakan Indonesia loh, rakyat Jawa Tengah aja dia gagal sejahterakan kan? Nah, dia lebih tinggi dari Prabowo, lebih tinggi dari Anies Baswedan dan lain. Ini lembaga survei ini membuat kita ingat ucapan dari almarhum Ridwan Saidi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dia ngomong di ILC dulu beberapa tahun yang lalu bahwa kata Ridwan Saidi, saya lebih percaya tukang sulap daripada tukang survei katanya. Lain-lain, dan saya kira ini sejalan dengan survei-survei yang menyebutkan bahwa Ganjar sekarang ini elektabilitasnya paling tinggi. Itu kabar baiknya, Bung Rocky ya. Kabar buruknya, ini kabar buruknya itu sekarang Ganjar ini lagi jadi trending topik karena apa? Karena dia ternyata membangun merenovasi rumah kader PDIP yang dia merencanakan 50 kader yang akan dibangun rumahnya itu ternyata menggunakan dana Basnas ya. Basnas, dana zakat. Zakat saya pernah pengalaman. Pak, ini dia ngirim dana zakat buat masjid. Itu saya bilang, Pak, kalau dana zakat tidak bisa buat masjid. Kira-kira gitu ya, saya jawabnya. Karena dana zakat itu, yang donatur yang ngirim itu, zakat itu untuk 8 asnaf yang punya utang, fakir, miskin, gorimin yang punya utang, kemudian apalagi itu, yang 8 asnaf, yang mu'alaf apa ya, pokoknya nggak bisa untuk bangun masjid ya, Ibnu Sabil ya, Ibnu Sabil, saya lupa yang di surat At-Taubah itu, nanti saya cari ya, saya juga lupa. Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah. Tapi dibelain oleh Basnas Jawa Tengah, kan mereka juga orang miskin. Tapi persoalannya Ganjar menyebut dengan jelas bahwa dia akan membangun rumah kader PDIP yang memang miskin. Ya, itu wong cili yang memang orang miskin ya. Itu gimana ya? Waduh, repot ya Basnas untuk orang miskin dari partai tertentu ya. Orang miskin bagian dari ini sih, bagian dari 8 kelompok sosial yang menjadi target dari zakat ya. Tapi menjadi persoalan kalau yang memberikan itu, yang menentukan adalah orang partai seperti gubernur yang dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo untuk kadernya sendiri, kader PDIP yang miskin. Bagaimana dengan orang miskin yang tidak dari partai PDIP, kan itu persoalannya nanti muncul di situ tuh. Ya, subsistensi ekonominya terutama di Jawa Tengah itu jauh sekali, dan itu data yang
diberikan oleh para peneliti bahwa kemiskinan di Jawa itu memang tinggi, dan Ganjar mesti paham bahwa itu teguran buat dia untuk bikin kebijakan bagi semua orang. Karena data statistik bukan data PDIP, itu data umumnya rakyat, kan nggak bisa. Data statistik bukan data SPDIP. Ini menarik juga ya, tapi data untuk semua orang ya, yang tidak ada kaitannya dengan afiliasi politik tertentu ya. Jadi BPS nanya, Anda PDIP apa bukan tuh? Kenapa Ganjar terjemahkan bahwa yang miskin itu PDIP? Kan nggak boleh begitu. Walaupun faktanya memang iya, tetapi dia adalah gubernur yang hanya boleh membaca data makro itu tanpa dihubungkan dengan status atau ID card dari seseorang bahwa dia anggota PDIP. Jadi berarti kalau dia anggota umat misalnya nggak dianggap miskin, karena itu nggak mau dibantu tuh. Jadi sekali lagi ini pengetahuan Ganjar tentang public policy minim sekali kalau begitu kan. Tentu dia secara bawah sadar dia anggap bahwa dengan itu ini sebetulnya. Ini ada persoalan baru ya, yang mungkin tidak bisa dimasuki oleh Rocky Gerung ya, bahwa zakat itu hanya untuk 8 kelompok sosial ya, berdasarkan aturan syariat Islam. Sementara Rocky Gerung kan mungkin tidak terlalu involved terhadap Islam, memang tidak involved, tidak memahami itu, mungkin memahami pada tingkat kognisi. Tetapi kalau yang ini ada satu problem baru yang tampaknya baru mungkin perlu dibahas oleh Majelis Ulama. Bagaimana kalau sasaran dakwah atau sasaran penerima zakat itu adalah betul orang miskin bagian dari asnaf yang 8 itu, tetapi dia ini problemnya adalah ditentukan oleh seorang gubernur yang partai politiknya PDIP dan khusus untuk orang miskin yang dari partai politik PDIP. Bagaimana menurut Majelis Ulama? Ini persoalan yang perlu dibahas ya. Siapa yang menentukan itu? Kemiskinan di satu daerah dan berhak menjadi sasaran atau mendapatkan suplai dari Basnas yang coraknya sebenarnya nasional ya. Ini perlu ditentukan atau diberikan semacam fatwa atau apa namanya ya dari Majelis Ulama ya. Udah money politics, menyogok PDIP itu. Tapi Ibu Mega mungkin menganggap ya apa pentingnya tuh Anda mau buat apa nggak buat, kalau Anda nggak saya restui ya nggak ada efeknya. Jadi karena kebingungan atau semacam kegelisahan Ganjar, dia lakukan sesuatu secara sadar supaya Ibu Mega tahu oh PDIP dibantu oleh Ganjar tuh. Tapi Ibu Mega tentu menganggap ya tetap hierarki partai harus ditegakkan. Dari segi Ibu Mega itu Ibu Mega tidak bisa disogok dengan hal semacam itu. Yang kedua dari segi public opinion, orang menganggap bahwa etikanya tuh rendah sekali ya. Pemimpin di Jawa Tengah itu bukan pemimpin PDIP. Justru kalau dianggap bahwa dia kader PDIP, mesti dia lakukan hal yang sebaliknya. Bahwa kader-kader PDIP inilah yang mesti dia kerahkan sebagai sesama anggota partai untuk membantu rakyat miskin. Bukan membantu PDIP yang captive market dia tuh. Jadi sekali lagi mungkin kampanye-kampanye semacam ini yang mesti diperbanyak supaya kita lihat bahwa semua partai, semua calon presiden sebetulnya nggak paham etika politik, kira-kira begitu. Nah, jadi dia melakukan abstraksi ya dari kasus Ganjar yang hanya menyasar kemiskinan itu hanya diberikan untuk orang miskin yang PDIP, perolehan dana zakat itu, dan ternyata etika politik dari para pemimpin itu umumnya lemah ya, bukan hanya Ganjar. Rupanya Ganjar itu semacam turunan dari etika politik secara umum yang lemah di Indonesia ini. Ya inilah yang disebut fenomena ini ya, yang disebut Gunnar Myrdal ya, sosiolog Swedia, bahwa di negara-negara berkembang di soft state itu etika itu memang lemah. Penegakan hukum lemah, etika itu lemah. Itulah ciri-ciri soft state ya, negara lembek. Lembek, hukumnya lembek, etikanya lembek, segalanya. Baru kita filter satu-satu siapa yang paham. Jadi mesti dianggap dulu semua nggak paham supaya Ganjar masuk di dalam anggapan yang sama tuh. Jadi sekali lagi ini bagian buruk dari pemberitaan adalah Ganjar orang yang elektabilitasnya tinggi ternyata nggak paham tentang etika publik atau public policy lebih khusus lagi. Yang menarik ini adalah saya kira gini, satu,
Kalau dana Basnas itu, ya sebenarnya ini kan dananya Kadrun juga ini. Ya, itu yang saya nggak mau sebutin tadi. Ya, dan kita juga nggak ingin masuk mengulang itu. Tapi itu adalah dana umat, itu ya yang Iya, nggak usah diulang-ulang soal kadrun lah ya untuk media sekelas FNN ini. Dana umat itu lebih elok ya, lebih elok dan nggak usah masuk pada polarisasi yang tajam soal nama-nama hewan tadi ya kan. yang kita mesti ingatkan. Yang kedua kan sebenarnya harusnya tidak boleh dong sebagai pejabat daerah dia menggunakan itu hanya untuk kepentingan partai politik, itu jelas salah. Yang kedua saya herannya kan sebagai gubernur dia kan punya resources lebih besar di dalam APBD pemerintah Jawa Tengah. Kenapa nggak itu diambilkan dari APBD Jawa Tengah gitu, dana-dana sosial di situ? Nah ini satu tawaran dari Hersubeno Arif ya. Kenapa untuk mengatasi kemiskinan itu tidak diambilkan dari APBD daerah Jawa Tengah ya? Kenapa harus diambilkan dari zakat ya? APBD daerah Jawa Tengah kan besar. Kalau di DKI, APBD DKI itu 81 triliun ya. Nggak tahu saya di Jawa Tengah. Nah, kenapa itu yang tidak menjadi sasaran utama? Pengeluaran dana dari APBD itulah yang untuk mengentaskan kemiskinan di DKI, di Jawa Tengah, termasuk kemiskinan yang diderita salah satunya oleh anggota partai PDIP. Dan tentu tidak hanya satu-satunya, orang miskin tidak selalu harus menjadi anggota partai, bukan? Ya mungkin memang sekedar dimaksudkan untuk cari sensasi itu kan, sehingga kemampuan dia untuk dalam satu momen membedakan antara dia sebagai gubernur, dia sebagai calon presiden, dan dia sebagai kader PDIP nggak masuk di kepalanya tuh. Jadi hal-hal yang sangat sensitif dia nggak paham tuh, apalagi pakai dana Basnas tadi tuh. Dan itu juga kan harus ada pertimbangan, dan kelihatannya siapa namanya, Daya-daya sensitivitas ya, kepekaan itu yang cenderung agak tumpul di benak Ganjar sebagai gubernur ya. Dia tidak bisa membedakan dia sebagai gubernur, sebagai calon presiden atau sebagai kader PDIP, kata Rocky Gerung. Jadi kepekaannya itu sebagai pemimpin itu, apalagi dalam penggunaan dana Basnas itu betul-betul rendah ya, kepekaan dari Ganjar Pranowo. Tadi ketua Basnas Sulawesi Tengah itu Jawa Tengah, Basnas Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah itu Ya. tahu dari awal bahwa itu akan dipakai, karena itu dia lalu apologetik kan, ya nggak apa-apa itu juga orang miskin tuh. Tapi bukan soal itu juga orang miskin, tapi Ganjar itu adalah PDIP dan sedang jadi capres sorotan kontroversi. Kenapa mengalihkan? Ini sesuatu yang baru ya, bukan soal Ganjar PDIP, tapi boleh tidak penggunaan dana Basnas untuk orang miskin dikaitkan ya dengan kepentingan politik tertentu sebagai anggota politik tertentu. Kalau Rocky Gerung mengatakan kalau kita anggota partai PDIP seharusnya berbuat sebaliknya, mengutamakan orang-orang yang non PDIP begitu. Etikanya begitu. Tapi etika kita lemah, pemimpin kita lemah, orang-orang PDIP itulah yang didahulukan, diprioritaskan untuk mendapat dana Basnas dengan alasan dia orang miskin. Tapi orang segera menyimpulkan partainya adalah PDIP dan gubernurnya adalah PDIP. Di situ ada problem problem etik di situ kelihatannya ya. Dana publik khusus. Nah itu tampaknya mungkin pemikir-pemikir atau ahli-ahli dari Majelis Ulama harus melakukan intervensi ya, untuk menghasilkan semacam istimbat hukum ya, mengambil hukum yang baru, penggunaan dana untuk anggota partai politik yang miskin boleh tidak? Ini dan siapa yang menentukan itu? Apakah gubernur? Ya mungkin Basnas Jawa Tengah itu di bawah kontrol gubernur atau di bawah kendali gubernur Jawa Tengah ya. Mungkin begitu, saya nggak tahu. Terus kepada PDIP itu masalahnya di situ tuh. Jadi Basnas juga jangan seolah-olah merasa harus membela diri itu. Itu bukan kesalahan Basnas, itu kesalahan dari gubernurnya. Jadi kalau Basnas membela gubernur, itu artinya ada relasi, akhirnya orang baca, oh Anda agennya Ganjar juga
untuk wilayah yang sangat pekat tadi itu. Nanti kader juga akan menganggap bahwa kalau gitu kita kecolongan dong. Ada kader yang nyebrang ke kolam. Ya, ini kan dan lucunya sekarang ini di Twitternya udah dihapus oleh Ganjar karena dia tahu betul bahwa ini salah. Situ clear jelas dia menyebutkan bahwa akan ada membantu kader PDIP 50 orang. Menjelang ulang tahun PDIP Perjuangan ke-50, saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama kalau beliau ketua ranting PDIP Perjuangan Desa Kapencar Kertek Wonosobo ini tampaknya di sini persoalan baru muncul ya. Baru pertama tahun ini, akhir tahun ini 2022 ada muncul pembagian dana zakat untuk orang miskin tetapi dengan afiliasi politik tertentu. Dalam konteks ini adalah PDIP. Dibagikan oleh Ganjar sebagai kader PDIP untuk orang miskin yang juga adalah ketua ranting PDIP sesama. Apakah ini semacam nepotisme yang sebenarnya kita tolak bersama-sama, nepotisme ya, atau kolusi ya, ya. Persekongkolan jahatkah ini dengan mengatasnamakan agama? Kita sepakat bahwa memang siapapun yang kader, terutama yang orang miskin, bukan kader, siapapun rakyat yang miskin itu berhak untuk mendapatkan itu. Tetapi ketika dia spesifik menyebut itu sebagai membantu kader PDIP, ini kan jadi persoalan dan saya kira ini pun dari sisi PDIP sebagai partai juga merugikan. Ya jelas ini PDIP mungkin udah rapat internal karena kelakuan Ganjar menyebabkan orang sinis pada PDIP. Karena kan dianggap misalnya kader-kader PDIP itu minta ganti rugi dalam bentuk tadi dana perbaikan atau bantuan kemiskinan dan itu akan nyampe ke DPP. Sementara DPP menganggap bahwa mereka udah kami bail out kok kemiskinan di situ tuh. Jadi mestinya kan Ganjar bilang saya kader PDIP bukan sebagai gubernur, tapi itu nggak mungkin karena itu melekat langsung tuh dalam kedudukan dia sebagai gubernur. Ya udah hal yang udah terjadi terus mau dicarikan alasan udah susah itu. Karena publik akhirnya kepung Ganjar dengan semacam sentimen baru bahwa dia betul-betul memang bukan pemimpin bangsa, dia cuma pemimpin PDIP itu. Dan bahkan pemimpin PDIP yang disingkirkan oleh karena itu nyari muka lagi pada Ibu Mega. Kan mestinya Ganjar tampil sebagai negarawan, bukan sekedar sebagai kader PDIP itu atau... Ya, ini memang ada semacam unintended consequences ya. Ada konsekuensi yang tidak dimaksudkan oleh Ganjar. Bahwa pemberian zakat untuk orang miskin tapi kader atau ketua ranting PDIP di sebuah desa yang tadi di Twitter yang ditulis oleh Ganjar misalnya. Itu justru memberikan kalau bahasa Rocky tadi memberikan sentimen negatif ya. Bahwa ternyata bahwa Ganjar itu bukan pemimpin bangsa, dia pemimpin PDIP. Dari kader PDIP, tapi kader yang juga sudah disingkirkan dengan cara memberikan satu bantuan ya renovasi rumah untuk orang miskin yang dari kader PDIP sendiri. Tentu berita itu akan sampai ke DPP pusat dan itu satu cara Ganjar untuk mencari muka ya, terhadap Ibu Megawati. Jadi ada publik sudah bukan saja publik ya, publik menyerang opini yang negatif terhadap Ganjar, tapi PDIP juga justru ya, akan memukul dan semakin menyingkirkan Ganjar Pranowo. Itulah ya sedikit ya ulasan, sudah 18 menit. Saya insya Allah akan mereaksi seluruh channel ya dari orang-orang yang penting supaya saya sebagai orang yang nggak terlalu penting dan juga pikiran-pikiran saya sederhana supaya terangkat ya, supaya yang nonton banyak gitu aja lah. Ya kan, yang dicari apa sih? Penonton kan banyak supaya gagasan tersebar lebih banyak. Tapi moga-moga ya reaksi semacam ini bisa menjadi amal soleh ya, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena apa? Karena memberikan semacam enlightenment ya. Semoga apa yang saya lakukan reaksi yang sederhana terhadap orang-orang penting itu menjadi amal soleh mutaqabbalan ya, amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, Tuhan Donan dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.